Nah, setelah saya masuk di dalam lingkup Ba'alawi ini, orang yang ngaku Ba'alawi, saya lihat karakter mereka. Oh, kok jumut ya, suka menafikan nasab orang, menganggap diri paling keturunan Nabi. Ya, saya terus terang aja, saya sadar kok. Tapi mereka memanggil saya dengan kata-kata yang nggak mencerminkan kesadaran, nggak ada adab. Tapi mereka menuntut orang beradab. Dia manggil saya apa? Tengku, Ustaz. Dan saya balik panggil dong. Dia Habib, saya panggil Ustaz juga. Ustaz, Mas, saya panggil. Iya Ustaz. Dia mukanya merah, saya panggil dia Ustaz. Gitu loh. Terus yang satu lagi manggil saya Abang Kori. Bukan Abang Kori, Kori. Gimana Kori? Saya tahu nama dia, misalkan Dolah, Abdullah. Iya Dolah, walaupun dia bersorban, saya panggil Dolah juga. Marah. Gitu loh. Loh, saya bilang, lu ngapa marah? Lu manggil gua aja Kori. Lah emang kalau Kori, terus lu bukan Dolah. Lu kan Dolah juga nama lu. Terus lu harus gua panggil Habib gitu. Ya hati lu sama gua. Itu di rombongan dia sendiri saya begitu, Mas. Gak ada tadi ngaling-ngaling gua. Lalu gua teliti terkait Raja Aceh, ulama Aceh yang terkenal jadi Ba'alwi, jadi Bamirbat. Siapa dia? Syarif Hasyim Jamaluddin. Ya, Syarif Hasyim Jamaluddin itu bukan Kabib, bukan Bamirbat. Diklaim menjadi Jamalulail. Saya teliti lah, ini kok begini asli kitabnya, orang bukan keturunannya kok diaku keturunannya. Saya teliti lagi, Tengku Cidianjung ternyata tidak ada hubungan dengan Balfaqih. Terus ada lagi beredar bahwa Habib Buga Al-Asy yang ada wakaf di Aceh, di Mekah, diklaim Halabsi. Bahkan mereka mau merebut tanah wakaf itu untuk mereka keluarga Habsyi yang ngelola. Kan jahat ini, Mas. Oh, pedih saya sebagai pecinta Aceh, Mas. Kalau kau bilang aku Aceh nih, Bang. Ya, 100% cinta aku ke Aceh, Mas. Gitu loh. Tapi aku nggak cinta sama orang yang ingin menghancurkan Aceh, ingin merusak darah bangsa Aceh. Nggak suka aku. Lawan. Walaupun orang itu orang Aceh juga. Rela mati saya demi bangsa saya, Bang. Kalau sudah ditipu nenek moyang kami yang bukan Bamirbat jadi Bamirbat, ya wajar dong saya marah, Mas. Nah, dengan penelitian kitab-kitab inilah, kok kitab ini mukhalafah, nggak sesuai dengan fakta filwaqi'ah. Lalu barulah saya kaji kembali. Ternyata penemuan saya dari semua nas-nas yang saya ada di dalam kitab ini, semua menginformasikan Ba'alawi. Tidak satu pun menginformasikan keberadaan cucunya Alwi. Hanya saja orang yang nebeng kepada Alwi itu diverifikasi, itu abad 9, 10, 11. Lebih tua daripada abad 9 gak ada sama sekali yang memverifikasi Alwi punya keturunan. Maka dari sinilah saya menemukan ibarah, saya katakan sebenarnya mereka itu bukan Ba'alwi, tapi Bamirbat, cucunya Muhammad Said Mirbat. Yang kamu anggap saya pindah-pindah mana? Saya ini menentang tesis Kimat yang mengatakan bahwa Ubay Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, Ba'alawi palsu, kan gitu. Loh, saya bilang Ba'alawi asli, itu beda apa sama? Ngikutin apa enggak ada? Coba pikir dengan akal, jangan pakai model kamu di framing sama orang di luar. Karena kenapa Kabib-kabib ini nyerang saya? Ya karena narasi saya terbuka, Mas. Nggak tertutup. Saya buka lab, yang mau berdebat silakan. Gitu loh, Mas. Kalau Kiai Imad tertutup. Pilih-pilih siapa yang mau berdebat sama dia. Itu pun harus orang Robito. Kalau bukan Robito nggak mau, saya tidak. Saya siapa aja yang mau diskusi, cuman kalau muter-muter saya tinggalin udah sekarang, nggak kayak dulu lagi.
Gitu loh Mas. Udah jelas belum? Berarti kamu sekarang mantap dengan Minum dulu kopinya bang. berarti sekarang kamu mantap dengan Kiai ya Tengku. Apa? Berarti sekarang kamu mantap dengan Kiai. Capek gue jelasin. Berat. Lu dari tadi dengar nggak sih? Dengar. Terus kok dengar tapi kesimpulan yang lu dapatin jauh panggang dari api. Makannya apa sih sehari-hari? Makanan lu? Tahu kocak. Enggak, gue nanya lu makan sehari-hari apa sih makanan yang lu makan? Jangan-jangan makanan orang kismin kali nggak ada gizinya. Tengku, ini kalau manggil Tengku ini apa yang enak ini? Mau dipanggil Sayyid apa Abang ini? Gue mah bebas. Yang penting lu tahu siapa gua. Gitu loh. Oke. Gua nggak ada orang gila. Keluarga kami di Aceh, semua sada Aceh, nggak gila dipanggil Said, malu malah. Bagus itu, suka aku. Nah iya, tapi Habib Bab Mirbad ini, buset ngantokin orang aja pakai nama Habib kok. Aku. Lah iya. Masa kamu nggak tahu kejadian di media massa kok viral? Aku Tengku. Berarti kamu berjalan sendiri ya? Nah, kalau gitu baru cerdas cara paham lo. Oh, jangan sendiri Tengku, udah enak. Lah enak aja, kalau gue mah bebas aja bang, gue punya kaki, jalan dewek, nggak ngejalan pakai orang. Padahal kemarin sudah keren pakai serban, Oh, gue mah dari kapan dia keren bang? Oh, Enggak dari kemarin. Lu ketik aja di EA nama gue terkenal kok. udah ada nih. Adanya mama gupron, keprok atuh. Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan perlu lo R7 yang jadi paham ya. Ijma gua sama Kiai Imad, ijma'nya nih. Yang ijma' Kabib ini bukan cucu Nabi, ijma' tuh. Ya. Yang mukhalafah Kiai Imad membatalkan Ba'alawinya, kalau saya mengisbat Ba'alawinya, gitu loh. Ngerti nggak? Gitu. Kalau Kabib ini keturunan Ba'lawi, misalkan gini nih, dalam sebuah perdebatan, ternyata Kabib Bamirbad ini mengeluarkan data di abad 7, ya, atau abad 8 bahwa Muhammad Said Mirbad bin Ali Khalid Kasam ini ada verifikasinya, dan ada ulama yang menyebutkan namanya yang dari bukan golongannya. Misalkan ulama Mesir gitu, ulama Irak misalkan, ya, ulama Mekah misalkan, mengatakan bahwa qala Ali Khalid Kasam anna hadza hukmun haramun. Anna hadza haramun misalkan, bahwa ini perkara haram, kama qala Ali Khalid Kasam. Oke, saya terima. Berarti kalau saya ini, kau dong, datanya ada kok. Berarti yang harus ditembus lagi siapa? Imad. Kalau dia membatalkan Ba'alawi. Kalau gua menyatakan Habib ini jangankan ke Rasulullah, ke jalur Ba'alawi aja mustahil, kagak nyambung. Itu. Sampai intinya beda versi, satu tujuan. Kalau Bang Kori itu membatalkan bukan turunan Ba'alawi, kalau Yai Imad Ba'alawi bukan turunan Nabi di situ, Bang. Gitu. Dan harus diketahui lagi, selain daripada Keimat dengan Tengku Kori, PWI mengkaji kuburan palsu. Di situ satu tujuan juga. Lo kuburan palsu mah harus dihancurin, Bang. Iya. Iya, selesai. Kenapa panik sama orang meneliti kuburan? Ini satu tujuan semua, cuman beda versi. Betul. Kalau kuburan bukan urusan gua, karena gua nggak pernah tahu kuburan orang.
Wong kuburan gua sendiri aja nggak jelas di mana. Gitu loh, Mas. Jadilah hidup orang yang merdeka. Jangan dimanfaatkan dirimu menjadi sebuah alat untuk menjadi budak orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Hati-hati, Mas. Kok mau banget ngebelain nasab orang yang palsu tanpa dalil, muter di situ, muter di situ. Apa faedahnya, Mas? Kecuali punya kemampuan ya mensahihkan Bamirbat ini dengan data. Ujung-ujung datanya data abad 10, 12. Lah yang gua butuhkan, Kabib-kabib Bamirbat, ya, ama Mukirbat, semua seluruh dunia. Jangankan memang di Indonesia, seluruh dunia berikan satu informasi terkait keberadaan Alwi punya anak cucu sampai Muhammad Said Mirbat dari kitab Tukilan Asli, Tukilan Masdarul Asliyah. Masadirul Asliyah. Apa Masadirul Asliyah? Kitab asli dasar yang lebih tua dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah. Kalau Al-Burqah Al-Musiqah abad 9, berarti saya butuh abad 8, 1 derajat aja. Ada nggak? Ada, silahkan, mudah kali kan. Nggak Kiai Imad. Kalau Kiai Imad harus kitab yang sejaman. Kalau saya nggak pakai kitab sejaman dah. Gampang banget untuk verifikasi kalau mampu mah. Jangankan kitab sejaman, kitab 1 abad lebih tua aja nggak mampu. Bagaimana lagi kitab sejaman tuh Bamirbat? Kalau R7 tuh Tengku Kori, di nggak ini biasanya kan R7 nih, geng-geng R7 ini biasanya kan kalau landasannya gini Tengku Kori. Kalau ngotot masalahnya gini, kayak Maimun tuh menisbat Ba'alawi, Kiai Khalil mengisbat Ba'alawi katanya. Padahal kan kenyataannya tidak pernah. Maimun ini Saya mengisbat. kasih, ini ada buku karangan Kabib. Saya dibagi gratis. Ini ngasih data nih, sampai budek mata gua, sampai rabun mata gua cari datanya nggak ada, tapi tulisannya ada. Sakit nggak kepala? Lo pikir aja, macam mana? Cina. Sakit lah Tengku Kori. Iya, datanya ditulis dari kitab Tahdhib karya Imam Ubaidili. Nah, kita cari nggak ada. Kan Imam Ubaidili bukan 1 doang ngarang kitab. Ya 1000 terserah. Mana kitab Ubaidili yang nggak ada yang saya miliki, yang kamu miliki, yang menyebutkan keluarga Alwi. Mana? Jangankan keluarga Alwi, Abdullah aja nggak ada kok. Gimana sih? Aduh. Sakit kepala lah. Nih Mas, dari semua kitab-kitab nasab yang masyhur, dari mulai Tahdhibul Ansab, ya, terus Al-Muntaqilah, Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, ya, Umdatul Talib, sampai abad 8-9 terakhir, ya, tidak ada menyentuh nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, kecuali 1 toh, abad ke-5 Abnaul Imam, itu pun diperselisihkan. Jadi kalau mau memakai Abnaul Imam berarti harus diadu dengan Syajarah Mubarakah. Kalau menuduh Abnaul Imam palsu, maka harus tanggung jawab Syajarah Mubarakah untuk diverifikasi keasliannya. ARM. Lo dari tadi 20 minit berisik banget lo. Orang nggak nyambung ngomongnya. Begitu. Paham ya? Jadi kalau nggak mau pakai, kalau saya bilang udah itu palsu, bagi sama-sama. Nggak usah pakai juga Syajarah Mubarakah, juga nggak pakai Abnaul Imam, kita pakai data lain. Gitu loh. Nah, data kitab-kitab nasab manapun, ya, tidak ada satupun yang menyebutkan keberadaan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Masa orang yang masyhur
Nggak ada kitab nasab yang mencatat, kok nggak ada kakak kalau kata Kiai Imad itu. Kalau seperti ini ya nggak usah muter-muter. Kalau saya begini Kiai Imad, kitab nasab nggak ada yang menyebutkan Abdullah. Tapi referensi lain kan boleh untuk menjadi pegangan. Kan ada mul wijdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak adanya sesuatu itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Berarti kalau nggak ada di kitab anu, kita cari di kitab lain. Gitu loh. Untuk menjadikan suatu pengetahuan tentang keberadaan orang itu. Kan gitu Bang. Ya berarti ada di kitab abad 78, As-Suluk, Al-Atoya, Al-Mir'ah. 3 kitab itu adalah sumber. Dari mana mereka merujuk? Pasti dari kitab sebelumnya. Ya tentu ya Abnaul Imam, berarti itu memverifikasi bahwa Abnaul Imam maujudah. Kalaupun tidak maujudah, berarti menjadi kitab masadirnya itu kitab tersebut. Gitu loh Mas. Nah oleh sebab itu, ya tesis saya menjawab. Tetapi yang menjadi kesepakatan dengan tesis saya antara Ki Imad dengan saya, sepakat Habib ini bukan cucu Nabi, itu sepakat tuh. Yang jadi beda kalau saya menyatakan mereka bukan Ba'alwi, yaitu Bamirbat. Kalau Kiai Imad menyatakan mereka bukan Ba'alwi. Ba'alwi ini palsu. Itu aja. Jadi kalau tesis saya KO, orang harus membuka pintu baru. Pintu kedua, pintu tua, yaitu tesis Kiai Imad. Gitu loh. Masa enggak paham sampai di sini sampean? Hah? Sampaian RU jangan dibodoh-bodohin sama Habib-Habib ini. Betul. Mesti ada perdebatan itu, mesti ada perkumpulan itu. Pasul Masail itu betul itu. Iya, kamu pun jangan dibodoh-bodohin sama Kabib ini. Kabib ini tiarap ahli nasabnya aja nggak bertanggung jawab. Kok kalian yang sibuk bela-belain? Harusnya yang ngebelain nasab mereka itu yang ada tanda tangannya tuh. Tuh, cek. Ah, itu yang tanggung jawab, yang nanda tanganin nasab mereka. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu jual beli rumah. Jual beli rumah sama orang yang punya tanda tangan, betul nggak? Tanda tangan jual beli kan? Jadi AJB. Terjadilah kasus. Ya, bahwa rumah yang kamu beli itu dianggap rumah colong misalkan. Bukan rumah asli, rumah rampok begal. Terus kamu bela sendiri. Kan harusnya kamu mencari tahu dong. Mana ini Bang tanggung jawab yang tanda tangan? Lu kan tanda tangan ini. Masa lu nggak tanggung jawab? Masa ada orang lain yang tanggung jawab? Tengku. Lain cerita. Tengku. Halo. Ini memang mesti ada lagi perdebatan ini. Baru dia mantap ini macam kemarin itu. Itu betul itu. Iya. Adakan pertemuan. Iya, kalau ngadain pertemuan ujung-ujungnya apa? Framing gelar orang Al-Kaburi, undang enggak gitu. Enggak, jadi saya bingung. Jadi metodologi yang ada di media ini semua rata-rata metodologi yang dipakai falasi, jadi menjatuhkan marwah orang lain, bukan menjawab secara ilmiah, gitu loh. Data nggak ada. Kan saya selalu buka komal Bang. Setiap hari saya buka komal loh. Ya harusnya rombongan mereka yang punya data naik dong kemari. Cuma kalau main data ada yang parah nih. Kemarin debat sama Ibnu Khodi. Dia mengeluarkan data terverifikasinya Muhammad Sahib Mirbat dalam kitab Al-Baha. Saya tanya, Al-Baha itu karangan apa? Ibnu Hasan atau Ibnu Hisan. Kalau saya bacanya Ibnu Hisan, oke? Udah. Tahun berapa wafatnya? Tahun 818. Itu kan menunjukkan makna bahwa lebih tua daripada Al-Burqah. Kata dia kan? Gitu. Ya udahlah. Coba di halaman berapa?
Dia buka halaman. Dari situ memverifikasi orang yang wafatnya 857. Sementara yang nulis kitab meninggalnya 818. Logis nggak? Gak logis. Logis nggak? Saya meninggalnya 818. Terus isi kitab karya saya menuliskan orang yang wafatnya 857. Akur nggak sama akal? Enggak. Nah iya, jadi maksain untuk mengakui, kan repot atuh mas. Data, tidak semua data, tidak semua karya tulis orang itu kita anggap alal haq. Kalau kita anggap alal haq, ada lagi satu kitab yang boleh dukhul lubang pantat bini. Apa kita ambil? Hah? Enggak. Ya nggak bisa tuh mas. Masa ilmu pengetahuan nggak ada sumbernya, nasab nggak ada sumbernya, orang air aja ada sumbernya, masa nasab nggak ada sumbernya kalah sama mata air? Saya tanya, air sumur ada sumber nggak? Yaitu mata air kan? Jadi kalau air nggak ada sumbernya berarti air yang ditaruh orang, cerot, gitu. Masa pakai data nasab memverifikasi orang zaman dulu dengan model tanpa sumber? Ya bang, berak di pinggir kali ya tuh kayak gitu mah. Ustadz Tengku. Ya. Ini kayaknya nggak akan selesai ini masalah ini, terkecuali ada pertemuan orang-orang hebat, orang-orang pinter tuh baru selesai urusannya. Mantap nih Bang Tengku nih. Kalau di media kan orang banyak nggak paham tentang kitab. Nah kalau ada pertemuan ini mantap Tengku. Saya dukung Lah, itu. iya bang, saya nggak terima bang. Saya nggak terima persoalan nasab ini terus kayak gini. Orang kapan kerja yang lain gitu loh mas. Ya. Iya betul. Padahal nasab ini kan tidak dijamin masuk surga. Iya, Nggak ada tetapi jaminan. kan kita jangan terbodohi dari orang yang mengaku-ngaku nasab Nabi, tapi gini loh, ada penemuan orang mengkritik bahwa Pak Habib itu bukan cucu Nabi kan gitu. Iya, Ya, pokoknya betul. yang bertanggung jawab itu Robito. Ngapain berdiri Robito tahu tua-tua sampai sekarang masih nongol aja di Jakarta. Sementara tanda tangan nasab orang ketika ada masalah kayak gini, ngumpet di ketiaknya ahwal gitu loh. Kan ahwal itu. Ya kan? Ya diundang aja itu Rabita itu, diajak berdebat itu Kiai Kagak Imam. mau. Itu betul. Gitu. Jadi nasab mereka sekarang yang menjadi ketua Robito, Rumel Abbas. Gitu loh. Bang Wafi. Itu yang jadi ketua Robito sekarang. Kan lucu bang, nggak bisa begitu dong. Kabib tanggung jawab dong. Masa Emang nggak bisa selesai nih kalau nggak ada Iya. para Rabita dengan Tengku Kori menghadap ke Robito, adu data di situ, siarkan secara publik. Nah, Betul, ini akan betul. selesai Bang Tengku, gitu loh. tidak habis-habis nasab nih. Enak. Katanya sampean biar tidak bahas nasab terus, biar kita kerja normal gitu loh. Enak, beres. Mas Soleh, Siap, Komandan. saya ini bukan tipe orang yang datang tanpa ada sebuah panggilan. Itu ada hukumnya bang, konsep itu ada hukumnya. Itu Tanya. punya pesta. Sebentar. Tengku Kori, mohon tanya. Sebentar. Oke. Itu punya membuat sebuah pesta. Nggak undang saya. Saya haram datang mas. Saya datang sekonyong-konyong ke Robito, itu melanggar undang-undang kalau terjadi debat yang mereka nggak suka. Misalkan keceplosan. enggak, kalau Saya resmi, memang harus Bos. begitu mas. Mas Ya Soleh. kan resmi ya enggak Bang Kori. Aduh, dengerin dulu Bang Soleh, dengerin dulu nak, gitu loh. Siap, Komandan. Kalau saya sekonyong-konyong datang ke sono, mereka layani tetapi direkam, terus dipancing emosional, nyap-nyap, saya marah, ujung-ujungnya saya datang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan di tempat orang. Itu melanggar hukum loh mas.
Nah kalau Robito sendiri yang mengundang mereka bikin acara resmi, diundang saya, nongol saya mas. Gitu dong. Berarti Ustaz Kori ini, Ustaz kita ini biasa baca kitab mah. Ya kita kan nggak pernah ngeklaim kita paling jago baca kitab. Setiap orang Tanya Tengku Kori, Ya silakan. kenapa kemarin-kemarin kok masuk ke bagian habaib? Intelijen saya, kan saya pejuang Indonesia, jadi intelijen kepada Belanda. Teguh Umar pernah jadi intelijen masuk ke dalam rombongan Belanda kan dulu. Ya, Oh, enggak, jadi penyusup nih. Jadi penyusup. bukan menyusup, mengintelijen. Kok kamu ngerti nggak bahasa intelijen sama menyusup? Hah? Bisa nempakmu. Kalau saya bilang intelijen berarti intelijen. Kalau saya bilang menyusup berarti menyusup, gitu loh. Kok kamu dengerin Ustaz Kori, suara orang Ustaz ngomong Kori, nggak ngerti jawab? Ustaz Kori sayangku. Ustaz Kori Ya. sayangku. Ya, Ana Al-Haddad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita sehat ya. Argumentasi Bang Kori betul. Iya, antum Al-Haddad. Al-Haddad itu bukan Kabib Mirbat doang. Ada juga Al-Haddad dari Yahudi, Al-Haddad ada. Ya betul. Al-Haddad Itu betul dari itu yang Baghdad. diomongkan Kori itu betul itu Ustaz Kori itu betul. Iya. Gitu loh. Coba dong. Al-Haddad itu kayak di Yaman. Tunggu Kori. Ini lagi ngebahas apa, nasab apa? Saya lagi memberikan informasi kepada Ya. Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa saya dalam penelitian saya menemukan Habib ini bukan keluarga Ba'alwi tapi keluarga Bamirbat. Nggak sambung kepada Rasul, jangankan kepada keluarga Penelitian Rasul. dari mana? Penelitian dari mana? Ya, jangan nyambung. Ini yang ingin saya Itu sampaikan. pengertian beliau maksudnya. Ini kan kita argumentasi. Terus, Jadi pengertian beliau. Oh iya. Diam dulu Sekarang Al-Haddad. Saya mau tanya saya mau Tengku bicara Kori sebentar nih. dulu. Saya mau bicara sebentar dulu. Alafu minta maaf Ustaz Kori ya. Kadangkala saya sebagai Habib lah ya, dipanggil Habib. Dibilang ini, dibilang itu ya sakit hati ya. Nenek moyang kita dibilang PKI komunis, tapi kita memang diajarkan untuk bersabar. Cuma saya untuk mendalami Ustaz Kori, saya cuma minta tolong dikias ataupun ditafsirkan ataupun dinahukan atau dierapkan satu kalimat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba wawnya apa, innya apa, lamnya apa, kafnya apa, coba itu. Bisa enggak? Insyaallah. Insyaallah bisa. Wow itu kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam i'rab, dalam nahu apa? Baik, sabar. Ya. Wow itu kan kita harus melihat kalimat sebelumnya. Kalau antum kan langsung memulai dari kalimat wa innaka berarti istinaf, ya kan? Innaka harfun taukid, ya. Kafnya itu adalah isimnya inna. Pekerjaannya inna menasab isim merupakan khobar, ya kan? La itu la taukidiyah untuk memperkuatkan taukid mubalaghah kepada inna. Jatuhnya kepada khabar wa innaka la'ala khuluqin azim, itu jumlah jar dan majrur pada mahal rafa jatuh kepada khabar mahdzuf, ya. Takdiruhu sabitun wa innaka sabitun la'ala khuluqin azim. Ala itu haraf jar, khuluqin itu adalah isim majrur, ya kan? Azim sifat mausuf. Apa Saya lagi? mau tanya yang di Bukan hadirin gantian. ini ada Jangan ustaz sampai yang mau. ahli nahu enggak? Oke, sampean jangan saya mulu yang ditanya. Sekarang tak tanya para sampean. Coba sampean sampaikan sama saya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani apa ramadhana? Kalau ramadhani berarti i'rabin, kalau ramadhana apa jatuh i'rabnya? Ayo. Anak tuh enggak paham. Waduh. Bukan orang ahli ilmu. Oke, makanya jangan mau uji-uji orang dengan nahu segala macam, Mbak. Iya.
kenapa jadi bahas nahu? Ramadan. Iya, iya. Jangan diributkan. Bang Kori itu tidak Kori masuk kalau dengan nesu, tema, kok dilayani. Kalau Ya, soal ngaji ya ngaji, ini kan soal bahas apa namanya? Bukan, Mas, saya nggak bilang masuk, nasab ini, Mas. bukan Nasab nggak ini. masuk pada Nasab, tema. Sebentar, saya mau jelaskan semua dulu. tapi tidak Habib bisa ini, Mas, Kori, mau tanya dulu. jawab. Saya mau Jawab jawab, dulu, Mas. barusan yang Habib dari ini nggak Al-Haddad dijamin itu. masuk surga, Mas. Satu. Kedua, orang yang paling dihormati ini orang tua dulu. Ibu, guru kita, baru yang lain. Kan begitu sebenarnya. Kalau ngaji Terus saya Pak sementara ya, di medsos ini, Ya. nenek moyang kami dicaci maki. Dibilang Bentar, PKI Pak, lah, bentar. Belanda lah, semua segala macam. Sedangkan Ya. dalam agama Islam kan tidak ada dicaci, tidak ada mengajarkan caci maki, tidak diajarkan segala macam, kan begitu. Ya, sekarang saya ya ngomong. Kalau soal surga Pak, itu kebijakan Tuhan. Ya, betul. Tuhan nggak bisa apa mewajibkan kita masuk surga. Siapa pingin tahu saya? Amal Nggak ibadahnya perlu siapa sampai yang tuh hormat sama Habib, nggak perlu. gitu loh Pak. Jadi ya Habib itu tidak bisa jamin sampean masuk surga. Itu betul kata Kori, itu betul itu. Betul. Habib itu tidak bisa jamin orang, yang bisa jamin ini orang tua. Tapi sebagai saya ini kan malah dengar gitu sebagai orang bodoh, tidak mampu rasanya dihina begitu ya. Tapi saya tidak mau mencaci. Saya demi Allah saya tidak pernah mencaci Abang Kori, tidak mencaci Iman, tidak pernah. Bang Amin Kita Muhammad. saudara macam manapun. Amin Muhammad, antum itu jangan suka ikutin gaya-gaya kabib dikit-dikit. Wallahi demi Allah, nggak ada ajaran Islam itu kita persoalan sumpah itu hal-hal yang sangat darurat. Kalau nggak darurat nggak perlu, demi Allah udah biasa aja bang. Kecuali Anda dituduh sesuatu yang tidak, kalau nggak mengaku dibunuh, maka dengan bersumpah itu layak. Betul. Gitu loh. Betul, bentar. Ini dikit-dikit wallahi pada dusta. Ini Amimu turun dulu, kena report ini ya. Sebentar, nanti naik lagi. Jadi kena teguran. Ini tolong dong teman-teman tap layar lah di bawah. Saya ini udah 295 yang nonton. Kalau gipnya nggak ada, terus nggak ada yang tap layar, rungkat room kayak tadi siang tadi, rungkat roomnya mas. Aduh. Tengku, mau tanya Tengku. Mau Nah, tanya, kirim gip semua, gip. Mau tanya Tengku. Kirim gip dulu, kirim gip. Terus kemarin ketika masuk ke bagian-bagian habaib itu apa saja yang didapatkan? Loh, saya mendapatkan hal-hal yang sifatnya rahasia yang nggak perlu saya sampaikan di sini, nggak baik bang. Gitu loh. Ada yang satu-satunya rahasia, tetapi itu nggak perlu saya sampaikan di sini. Kan itu apa namanya? Saya pernah ngomong, saya kasih tahu tapi jangan sampai ngasih tahu ke orang lain ya. Siap Bib, gitu saya bilang. Itu kan amanah, nggak perlu saya kasih tahu gitu loh. Saya sudah janji, tetapi itu menjadi bahan dalam pemikiran saya gitu. Oke. Terus kalau menurut Tengku Kori, kapan permasalahan pernasaban ini kira-kira bisa diselesaikan? Loh, permasalahan nasab ini bisa diselesaikan sangat mudah, Bang. Nggak sulit. Mau selesai nggak? Kalau mau selesai, yang punya kompetensi di dalam hal ini yaitu Robitoh. Gitu loh. Robitoh ulama MUI, Ormas Nahdlatul Ulama, dengan penuh keikhlasan hati ya mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk mensupport dana agar terjadinya diskusi internasional, nggak usah Indonesia doang, internasional. Undang Mahdi Rojai, Yusuf Ibrahim bin Mansur Al Hasani, gitu loh. Undang semua ulama ahli nasab. Kita bangsa Indonesia yang ikut polemik ini, yang merasa perlu diselesaikan, nanti bentuk tim ya, kita sumbang sama-sama supaya bisa mengundang diskusi ilmiah. Kalau ngasih ke negara nggak bakal kelar, negara nggak mikirin itu bang, negara mikirin banjir di Aceh gimana nih, gitu loh. Nah coba dong kalau mau selesaikan jangan melempar batu semut di tangan. Kalian ini semuanya berteriak dong.
Dim komal-komal kabib-kabib Bang Mirbat. Ujung-ujungnya apa ngomongnya? Dah perlu. Itu si Kori cari panggung doang begini begitu. Kapan kelarnya kalau kecurigaan terus sama orang gitu loh. Kira-kira permasalahan nasab ini selain tes DNA atau kitab sezaman itu ada yang lain tidak? Jalan keluarnya ini. Gini loh Bang. Kira-kira. Oke. Saya itu kan nggak rumit Bang. Kalau konsep tesis saya itu nggak rumit. Yang penting ada masadir. Soal DNA itu nggak ada verifikasi bagi saya. Hanya saja DNA itu menjadi pelengkap informasi nasab. Bukan untuk mengisbat dan mengibtalkan nasab kecuali antara selisih dakwaan antara anak dengan bapak misalkan. Tapi kalau nasab jauh dalam perspektif penemuan pemikiran data-data yang saya temukan hanya memverifikasi ras doang. Cuman yang menjadi persoalan yang ditanyakan yang nggak perlu dijawab terserahlah. Ya, bagi saya bukan itu konsepnya. Ya, Habib ini kenapa haplogrupnya daripada Sadah yang non Bamirbat itu beda sendiri. Habib ini ngaku keturunan Hashimi, ya, sementara non Bamirbat haplogrupnya nggak ada yang G. Kenapa rombongan Bamirbat ini kok G doang? Ternyata saya punya data. Mereka keceplosan menggelar dirinya Bani Nadir. Ada kitabnya yang ngarang Al-Idrus An-Nadiri Al-Alawi. Ya, jadi harus diverifikasi ya tuh Mas. Ayolah, jangan sentimen kita jadi manusia hamba Allah. Nasab Rasulullah ini harus kita lindungi daripada nasab palsu gitu loh. Ndak pun kami hatta nasab saya, ayo teliti wong di dalam tesis saya ada saya malah memberikan pancingan nasab saya sebutkan di sini untuk diteliti orang. Nggak masalah, gue nggak perlu harus cucu Nabi. Dikasih ilmu sama Allah, jadi syukur alhamdulillah walau bukan cucu Nabi. Gitu loh. Ya kalau memang data gue cucu Nabi, kenapa lo pada panik sama gue? Gitu aja kok repot. Gue dipanggil Tengku, bapak gue itu Tengku, ampun dipanggil. Leluhur gue ada yang pakai Said, ada yang nggak pakai Said. Apa urusannya? Buktikan by data. Itu aja kok repot. Gitu loh. Enggak Pak, gue nggak berkiblat nih. Saya mengaku cucu daripada Said Ahmad Al-Qusasi. Beliau ditanya, wahai Sayyid Ahmad, kenapa engkau tidak menyebutkan tentang nasab-nasabmu? Apa kata dia? Patokan kami adalah ilmu wal amal, bukan wal nasab, bin nasab. Patokan kami ilmu dan amal, bukan nasab. Kalau jadi, memang patokannya kepada nasab, bentar. Saya fokus kepada nasab misalkan, berarti saya kualat sama moyang saya. Moyang saya aja kagak mau urusan sama nasab, kok saya jadi ngaku wah begitu? Nggak bisa Mas. Terus itu kenapa kalau memang patokannya ilmu, terus kenapa kok masih dipermasalahkan nasab itu? Kan patokannya tadi ilmu wal amal. Aduh. Kenapa kok masih dipermasalahkan? Bang, Gitu. sampaian dengar nggak yang saya jelaskan? Makanya jangan dipotong dulu kalau belum ketemu natijahnya. Yang saya bilang ketika nenek moyang saya Ahmad Al-Qusasi ditanya, Syekh Ahmad Al-Qusasi ditanya, kenapa engkau tidak pernah menyebutkan nenek moyangmu sebagai keluarga Sada? Apa jawaban beliau? Kami berpatokan kepada ilmu dan amal, bukan kepada nasab. Sementara yang sekarang terjadi ini adalah pembahasan, ya, untuk menemukan nasab ini benar apa enggak, karena sudah digugat gitu loh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, di situ beliau menunjukkan ya apa yang disampaikan nasihat oleh beliau. Ya, penting sekali bagi siapapun orang untuk merasa cemburu kepada orang yang mengaku keturunan Nabi. Teliti supaya tidak gampang orang mengaku-ngaku dirinya keturunan